Assalamualaikum. Oh, hayo, gozaimasu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus nyalain loncengnya juga ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Rismandra Amalia, di sesi Cuberma Curhat bersama Risma. Nah guys, di video kali ini aku mau bikin konten di sesi Cuberma lagi nih. Tapi aku sekarang nggak ditemenin sama luwak white kopi lagi. Oh my god. Wow. Karena aku nggak mau tiap hari terus-terusan ngopi ya guys. Cuman ya seminggu sekali lah aku ada buat ngopi mah gitu, biar apa si otak tuh encer. Kalau aku mah kayak gitu ya. Nah, di video sekarang tuh aku mau membahas apa ya, di sesi sekarang tuh mau membahas teman fake ya, atau enggak teman palsu, atau enggak disebut sama doi aku tuh teman yang bermuka dua kayak gitu ya guys. Soalnya waktu kemarin aku vote ya, aku sebenarnya bingung, ada 3 pilihan gitu ya. Ada yang pertama teman fake, terus yang kedua soal hubungan aku sama doi aku, terus yang ketiga soal pernikahan. Nah terus banyak yang komen, suruh buatin satu persatu aja kak, katanya gitu, biar tambah-tambah konten gitu, jangan pilih di antara 3 itu, soalnya dari ketiga itu menarik semua, katanya kayak gitu. Oke deh kalau gitu aku buatin aja gitu ya guys, sesuai sama permintaan kalian gitu. Pokoknya kalau ciri-ciri aku di ngobrol di sesi Cuberma ini pasti suasananya malam. Maksudnya aku tag videonya malam supaya aku enak ngobrolnya gitu sama kalian gitu, mengungkapkan isi yang ada di pikiran aku tuh enak gitu, ngemplong, nggak ada suara burung gitu ya, itu terutama. Soalnya kalau pagi hari sampai siang tuh aduh udah nggak beres deh itu sama suara burungnya gitu ya guys. Jadinya ya udah malam aja aku tag videonya. Nah pokoknya malam hari gitu ya. Terus ciri-cirinya juga aku memakai kacamata ini ya. Kalau misalnya di vlog yang lain aku nggak pakai kacamata ini gitu ya guys. Nah itu ciri-cirinya. Kalau kalian tahu kalau aku pakai kacamata, pasti itu udah masuk ke sesi Cuberma Curhat bersama Risma. Udah ya. Tapi nih guys, sebelum ke videonya tuh, kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like-nya. Oke, terus yang belum subscribe sekarang, dan nyalain loncengnya juga. Terus share video aku ini ke sosial media kalian ya. Oke, jangan lupa, soalnya kan subscribe itu gratis ya guys, nggak bayar. Nah sekarang aku mau ngomongin teman palsu atau enggak teman fake friend gitu ya kalau zaman sekarang mah. Nah aku tuh tahu teman palsu tuh ya baru tahun-tahun ini sih gitu ya. Nah pas aku tahu itu fake friend itu, ternyata aku tuh dari zaman sekolah udah menemukan fake friend itu, cuman akunya nggak ngerasa kalau si teman itu ya teman palsu gitu ya guys. Pokoknya di zaman sekolah itu sering banget aku nemuin teman palsu itu. Kalau misalnya semenjak aku kerja, aku nggak nemuin tuh teman palsu tuh gitu ya guys. Pokoknya aku nemuin pas zaman sekolah. Jadi teman palsu itu kan gimana ya disebutnya tuh, kayak di saat dia butuh
dia mendekati kita gitu. Terus kalau dia nggak butuh ya udah kita tuh dijauhin sama si teman itu sih yang aku rasain waktu dulu. Nah, dan kalau misalnya kalian searching ke Google ke Google ke Google juga ya itu pokoknya ya artnya tuh ya lebih mendekati seperti itulah ya. Jadi kalau ada butuhnya dia dekat ke kita gitu, atau enggak dia tuh ngebaik-baikin kita gitu. Sementara kalau misalnya aku lagi ada butuh ke si teman itu, tapi dia kayak seolah-olah dia sibuk atau enggak dia ada keperluan, pokoknya dia kayak nolak secara halus. Nah itu dulu sering aku alamin ya guys. Pokoknya kayak ngerasa tuh kayak jadi gimana gitu ya. Soalnya dulu ya gimana sih kalau zaman sekolah ya pasti yang namanya teman palsu mah kita kalau misalnya emang nggak nyadar pasti nggak nyadar. Dan soalnya ya nggak pertama nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu itu ciri-cirinya fake friends ya pokoknya teman palsu lah ya pokoknya sama kalian tuh dites aja. Jadi kalau misalnya coba deh kalian sesekali gitu minta bantuan ke dia gitu, dia mau nggak kira-kira tuh bantuin kamu gitu. Terus bukan soal kayak gitu aja sih ya, bukan soal tolong menolong. Nah ada juga yang misalnya kayak gini. Jadi kalau misalnya si teman itu lagi sama kita, dia baik tuh, nggak gimana gitu ke kitanya. Nah tapi kalau misalnya kita tuh lagi jauh sama si teman itu, nah tapinya si teman itu malah kayak ngomongin si kita tuh ke temannya lagi. Nah maksudnya saling ngomongin lah gitu, nggak tahu lah pokoknya gitu. Tapi ada kayak gitu. Jadi kayak teman teh ya cuman lagi butuh sesaat doang sama kita. Jadi kalau dia sekiranya butuh banget gitu, pasti ini ngehubungin kita gitu. Kalau aku pas di sekolah tuh sering ngalamin kayak gini. Jadi ini pas SMP sih ya, SMP, SMA ya pokoknya semenjak sekolah lah ya aku di bangku sekolah. Jadi aku tuh kayak orang minta tolong nih, misalnya minta tolong lihat tugas atau enggak PR kayak gitu. Nanti ngeliat tuh, Riz lihat dong, atau enggak coba yang nomor ini apa jawabannya kayak gitu lah gitu. Nah sama aku ya dikasih aja gitu. Ya aku kayak nggak tahu itu benar atau enggak gitu jawabannya gitu. Nah pas aku lagi kesusahan gitu, aku nyoba tuh pas kesusahan terus minta bantuan ke si teman itu buat nanyain soal jawaban maksudnya. Nah sama dia tuh nggak dikasih guys. Dia kayak nggak tahu jawabannya kayak gitu, nggak tahu. Ya udah di situ ya jadinya mikir lagi, berarti itu orangnya bisa dibilang pelit gitu ya, pelit nggak tahu terima kasih, nggak saling tolong menolong. Nah pas dulu sih kayak gitu aku mikirnya pas masih bangku sekolah. Nah setelah aku tahu teman palsu itu emang ada, nah aku baru menyadarinya bahwa aku pas dulu tuh udah mengalami itu fake friend. Jadinya ya udahlah gitu. Sekarang mah jadi tahu kalau misalnya ada ciri-ciri yang kayak gitu berarti dia fake friend gitu. Tapi ya nggak semuanya yang berhubungan sama ciri-ciri kayak gitu tuh dia teman palsu. Ya takutnya dia emang niatnya apa gitu ya, kita jangan negatif thinking dulu aja lah gitu ya. Cuman ya kitanya juga waspada gitu sama si orang-orang kayak gitu. Jangan mau dimanfaatkan aja ya guys. Punya pesan aku, kita baik sama orang, nah belum tentu si orang itu baik juga sama kita gitu ya. Kayak gitu sih aku cerita sesuai sama pengalaman aku ya. Aku nggak kayak ngada-ngada gitu atau enggak ngarang cerita kayak gitu, enggak. Aku sama sekali nggak ada berpikiran kayak gitu. Jadi aku real semuanya, apa yang aku ucapkan itu ya nyata gitu, nggak pura-pura atau enggak ya pengen sekedar cerita ke kalian gitu, enggak. Pasti kalian juga pernah ngalamin itu, pastilah. Nggak mungkin nggak ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Nah pokoknya jadi pesan aku gitu, kita baik boleh, tapi kita juga harus waspada sama orang yang kita baikin juga. Ada juga ada orang yang kita berperilaku baik tapi gimana ya,
kita udah berusaha berlaku baik ke dia, tapi dia juga nggak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang buruk kepada kita meskipun kita selalu baik kepada dia gitu. Nah, jadi kita mah gak usah macam-macam lah gitu ya kan. Sebagai manusia mah kita kan harus berperilaku baik sesama umat manusia gitu. Sama umat muslim itu harus berperilaku baik gitu ya, kayak gitu guys. Pokoknya nah segitu dulu cerita aku ya guys. Maaf nih kalau misalnya kata kalian kepanjangan atau enggak kependekan, cuman ya emang segitu nyatanya. Aku kalau cerita nggak muluk-muluk, nggak panjang-panjang ya, pokoknya to the point aja lah ya. Nah pokoknya udah lah ya. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku, masih banget supportnya ya buat kalian. Pokoknya kalau misalnya subscribe aku udah 1000, nanti akan aku ituin giveaway, pasti insya Allah ya aku akan adain buat kalian. Nah pokoknya ya kalian support aku deh gitu ya, soalnya kan aku juga pengen menghibur kalian juga gitu ya guys. Pokoknya harus saling mensupport satu sama lain. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau enggak sikap aku gitu ya guys sama kalian. Aku takutnya kalian boring dengan apa yang aku ucapkan gitu ya guys, maaf banget. Nah pokoknya segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, terus nyalain notifikasinya juga, dan share video aku ini ke sosial media kalian. Just for fun and have fun. See you next time. Dadah. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.